Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yuliatul Nurmayani dengan NIM 2501011110063 dari kelas B Ilkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait proyek akhir untuk mata kuliah desain web, yaitu untuk membuat portofolio menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Mari kita lanjut ke videonya. Oke, baik, kita mulai dari bagian head atau pengaturan dasarnya, yang dimana head ini ibarat data diri yang di halaman web, yang isinya tidak terlihat langsung di tampilan, tetapi penting untuk mengatur halaman secara keseluruhan. Meta ini memastikan teks termasuk karakter khusus tampil dengan benar. Terus title menentukan tulisan yang muncul di tab browser. Dan selanjutnya itu ada link pertama, mengambil font dari Google Font dan icon-icon yang ada seperti WhatsApp, Instagram, email, dan lain-lain. Dan pada link yang terakhir ini menyambungkan halaman ini ke file CSS eksternal yang mengatur warna, ukuran, dan layout. Jadi HTML ini fokus ke struktur konten, sedangkan tampilannya diatur di file lainnya. Baik, kita lanjut ke hero selection atau tampilan paling depan, atau yang dinamakan header ID. Nah, ini adalah bagian pertama yang dipilih pengunjung saat membuka website, di mana semacam halaman sampul berisi nama, sapaan, dan deskripsi singkat tentang diri. Nah, pada bagian span ID dan span class adalah tempat untuk efek animasi tulisan berjalan seperti mengetik huruf satu-satu, dan efeknya diatur lewat JavaScript di file script.js. Nah, selanjutnya di sini ada about selection atau tentang saya. Nah, di sini selection ini menjelaskan diri secara lebih mendalam, yang dimana siapa, latar belakang, dan tujuan ke depan. Bagian education card berisi riwayat pendidikan disusun dari yang paling baru kuliah ke yang paling lama yaitu SD. Setiap education item adalah satu konten berisi tahun, nama, sekolah, dan jurusan. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya ada skill selection atau kemampuan, yang dimana mirip dengan chart di kelas sebelumnya, tapi ini fokus ke skill teknik seperti HTML, CSS, JavaScript, dan Java, yang dimana skill bar adalah bingkai kosong dan skill field yang diwarnai sesuai presentasi kemampuannya. Contohnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada experience selection atau timeline pengalaman. Nah, di sini ini adalah struktur garis waktu atau timeline untuk menampilkan pengalaman secara berurutan. Kelas timeline adalah pembungkus keseluruhan, sedangkan setiap timeline item mewakili item pengalaman atau timeline dot biasanya dirender oleh CSS sebagai titik bulat kecil yang membentuk garis vertikal, sehingga efek visual seperti rantai kejadian. Dan di dalam timeline konten ada budget atau label tanggal atau kategori judul, kegiatan, nama tempat atau organisasi yang ada. Oke, lanjut yaitu project selection atau yang dinamakan proyek dan prestasi. Yang di sini selection ini menampilkan kumpulan proyek dalam bentuk kartu card. Tiap project card berisi gambar pratinjau, yaitu judul dan deskripsi proyek,
serta kontak-kontak kecil berisi nama teknologi yang dipakai. Pola ini sengaja dibuat berulang selama 4 kali pengulangan dengan struktur yang sama tetapi isi yang berbeda-beda, supaya tampilannya konsisten dan rapih meskipun jenis proyeknya itu berbeda-beda. Terus yang selanjutnya itu ada footer atau content atau pada bagian penutupnya. Nah, di sini ini bagian paling bawah halaman, isinya mengulangi info kontak sengaja diulang dari hero selection agar mudah dihubungi tanpa harus scroll ke atas. Ditambah kalimat ajakan kerjasama. Dan ada juga tombol back to top yang muncul biasanya di pojok bawah layar, sehingga kalau diklik akan membawa pengunjung kembali ke ID home-nya. Nah, mari kita lanjut ke CSS. Baik, kita akan lanjut ke bagian CSS. Nah, file CSS ini berfungsi mengatur seluruh tampilan visual website mulai dari warna, ukuran, layout, sampai animasinya. Di bagian awal ada reset dan variabel dasar. Tanpa tanda bintang dipakai untuk menghapus jarak bawaan browser seperti margin dan padding supaya tampilan konsisten di semua perangkat. Lalu ada di bagian root yang mendefinisikan variabel warna seperti primarida dan like secara terpusatnya. Nah, tampilan ini berguna untuk mode gelap dan mode terangnya. Sehingga karena saat atribut tema gelap aktif, semua warna otomatis berganti ke versi gelapnya. Selanjutnya ada styling untuk navbar yang dibuat selalu menempel di atas halaman menggunakan posisi V-set dengan efek blur transparan di belakangnya. Ada juga animasi garis bawah kecil yang muncul perlahan untuk saat menu di hover serta mengatur icon hamburger yang disembunyikan di tampilan desktop dan baru muncul di tampilan ponselnya. Nah, pada bagian hero selection, CSS mengatur agar tampilan memenuhi satu layar penuh dengan posisi foto yang berdampingan. Dan juga di sini ada bagian about dan skill yang menggunakan progress bar, yaitu kotak abu-abu kosong yang diisi warna sesuai persentase kemampuan, dilengkapi animasi supaya bar terisi secara bertahap saat halaman pertama kali dimuat, bukan langsung penuh begitu saja. Nah, lanjut ini untuk pada bagian pengalamannya. Nah, dibuat tampilan garis waktu vertikal menggunakan garis panjang di sisi kiri ditambah titik-titik kecil di setiap poin pengalaman, menciptakan kesan kronologi yang terurut. Nah, pada bagian proyek menggunakan sistem grid otomatis yang dapat menyesuaikan jumlah kolom tergantung lebar layar tanpa perlu mengatur tambahan, serta efek kartu yang sedikit terangkat saat disentuh kursornya. Nah, pada bagian media query yaitu aturan khusus yang menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar. Pada layar tablet, hero yang awalnya sejajar berubah menjadi tersusun ke bawah. Pada layar ponsel, menu navigasi disembunyikan dan digantikan icon hamburger. Dan pada layar ponsel yang lebih kecil lagi, ukuran teks judul diperkecil supaya tetap nyaman untuk dibaca. Nah, secara keseluruhannya, file CSS ini berperan memastikan tampilan website tetap rapi, konsisten, dan nyaman dilihat di berbagai ukuran perangkatnya, mulai dari laptop besar sampai layar ponsel yang kecil. Nah, mari kita lanjut ke bagian JavaScript-nya. Oke, di sini pada JavaScript, file JavaScript ini berfungsi menghidupkan semua interaksi di website portofolio yang sebelumnya hanya tampilan statik dari HTML dan juga CSS. Nah, pada bagian pertama mengatur menu mobile, saat icon hamburger diklik, sistem akan membuka atau menutup menu navigasi yang menggunakan fungsi talk-like, sekaligus mengganti icon dari garis 3 menjadi tanda silang. Menu ini juga otomatis tertutup
begitu salah satu diklik supaya tidak menutup konten saat menggunakan perpindahan ke selection lain. Selanjutnya itu ada logika menu aktif saat scroll. Nah, setiap kali halaman digulir, kode ini mengecek selection mana yang sedang terlihat di layar, lalu menandai menu yang sesuai dengan memberi warna aktif hingga pengguna selalu tahu posisi mereka di halaman tanpa harus mengklik apapun. Nah, di bagian yang sama ada juga pengaturan bayangan navgar yang muncul setelah di-scroll dan tombol kembali ke atas yang baru terlihat setelah pengguna scroll cukup jauh. Nah, lalu ada dua animasi berbasis interaction observer, yaitu fitur modern yang mendeteksi kapan elemen masuk ke area pending. Animasi pertama menjalankan progress bar skill yang baru bergerak mengisi presentasinya yang terlihat di layar. Animasi kedua adalah efek fade in, membuat elemen seperti foto, teks, dan kartu proyek muncul perlahan sambil sedikit naik ke posisi normal, bukan langsung tampil seketika. Nah, ada juga fitur dark mode. Saat tombol bulan diklik, tema halaman berubah ke mode gelap dengan mengganti atribut khusus di tag bodinya. Nah, di sini juga ada tipe writer, yaitu teks yang seolah diklik otomatis huruf demi huruf di bagian hero. Sistem ini bekerja dengan menyimpan beberapa kalimat dalam sebuah daftar, lalu menampilkannya satu persatu secara bergantian, sehingga mengetik maju, berhenti sebentar, menghapus mundur, lalu beralih ke kalimat berikut secara berulang. Nah, selanjutnya itu ada validasi phone kontak yang memastikan nama tidak boleh kosong. Format email harus benar-benar menggunakan pola regular expressions dan pesan minimal 10 karakter sebelum dianggap valid dan dikirim. Lalu ada juga fungsi smooth scrolling yang membuat semua tautan dalam halaman berpindah secara halus dan animatif ke selection selanjutnya, bukan berpindah secara langsung dan kasar. Nah, sehingga file JavaScript ini berperan sebagai otak atau interaktif dari website yang menghubungkan tampilan visual di CSS dengan perilaku dinamis yang responsif aksi pengguna seperti klik, scroll, dan pengisian formnya. Di sini saya akan menunjukkan penggabungan antara indeks HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Oke, di sini saya akan menjalankan program ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada beranda menunjukkan nama dan latar belakang saya sedikit di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada juga tentang saya. Nah, di sini semuanya itu responsif ya. Nah, di sini tentang saya itu ada riwayat pendidikan saya. Dan di sini ada kemampuan. Nah, kemampuan ini ada juga skill, dan di sini pengalaman saya ada itu baik dari organisasi maupun perkuliahan. Nah, di sini juga ada proyek-proyek maupun prestasi yang pernah saya dapatkan. Nah, semuanya itu responsif dan berjalan dengan baik. Nah, di sini juga ada tanda tanda malam atau terangnya. Nah, bisa diatur dengan kebutuhan masing-masing, bisa menggunakan mode terang maupun mode gelap. Terima kasih dan sampai jumpa.